di acara pencanangan zona integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu tahun 2022. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya pada kesempatan kali ini memandu doa kepada Allah bagi yang muslim agar bersabar. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tu'mina min jami'ahil afa'il wa ta'lana biha min jami'il hajat wa tutahina biha min jami'il salat wa ta'ala bika ala darajat wa tubayyina biha al-qadaya min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami tundukkan wajah dan hati kami untuk menghaturkan puji dan syukur kehadiran-Mu, seraya mengajarkan doa pada acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, kami memohon kepadamu agar kiranya Engkau berikan semangat perubahan, agar kami mampu memegang teguh sikap jujur dan sopan dalam memberikan pelayanan. Tuntunlah arah pengabdian kami di jalan yang Engkau ridhai. Tanamkan keikhlasan di hati kami agar tulus dalam melaksanakan tugas, berani, ekualitas, responsif, empati, dan solusi. Hindarkan kami dari segala praktik korupsi, kolusi dan mempersulit, agar terbangun wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li mayyidina wa li jaddatina wa li ihsanina wa li awladina wa li masyaikhina ولجميع ذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وغنى في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Allahumma hamilna fi sakaratil maut
والنجاة من الغرق عند الكفاح ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تغفر لنا بسوء الخاتمة وصلى الله على آله وصحبه رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Tim Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu oleh Dekan. Yang kami hormati Ibu Dr. Yunisia MSI, disilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Irjen Kemendikbudristek Ibu Dr. Katarina Mulyana Gisang, SA, SE, MH, yang kami hormati Gubernur Bengkulu dalam hal ini yang diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Bapak Dr. Andes Haji Khairil Anwar MSI, Rektor Universitas Bengkulu Dr. Retno Agustina Eka Putri SE MSI, Wakil Rektor Universitas Bengkulu, anggota DPR RI Ibu Dr. BRH Haji Dewi Koryati MSI, anggota DPD RI Haji Ahmad Kenadi SH MH, para dekan, ketua lembaga, ketua UPT selingkup Universitas Bengkulu, ketua jurusan dan kaprodi selingkup Fakultas Universitas Bengkulu, pimpinan media massa Bengkulu, dosen, mahasiswa dan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, para pendukung kegiatan yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan di gedung pertemuan, gedung laboratorium terpadu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berbagai teladan yang telah diberikan sebagai pedoman kita bersama hingga pada hari ini. Acara pencanangan pembangunan zona integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu ini merupakan upaya membuka untuk meneguhkan komitmen bagi perubahan ke arah yang lebih baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Fisik Universitas Bengkulu yang telah berdiri selama 40 tahun setara dengan pendirian Universitas Bengkulu merasa sudah saatnya untuk dapat memberikan lebih banyak kebaikan dan manfaat bagi sivitas akademika dan para stakeholder. Dengan demikian, kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memotivasi serta mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, dalam kesempatan yang berharga ini kami bersyukur dan berterima kasih atas dukungan penuh dari Rektor Universitas Bengkulu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pemerintah daerah Bengkulu, dan para stakeholder yang telah berkenan memberikan ucapan selamat dan hadir langsung di acara ini.
Sebagai Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, izinkan saya melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan acara ini. Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu diawali dengan kesepakatan bersama dalam lingkup internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu yang kemudian disahkan melalui surat keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor 5223/30/HK/2022 tanggal 10 Agustus tahun 2022 yang menyatakan FISIP sebagai kawasan zona integritas di Universitas Bengkulu. Sejak saat itu, kami di FISIP kemudian membentuk tim pembangunan zona integritas yang personilnya terdiri dari unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, para pengelola prodi, koordinator tata usaha, subkoordinator, perwakilan dosen, teknik FISIP yang telah dirumuskan dalam rumus keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor 5030.UN30.9/HK/2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kemudian tim ini mulai bekerja diawali dengan pemetaan kebutuhan terkait dengan proses pencanangan zona integritas, memberikan pembekalan wawasan tentang zona integritas oleh asesor anti korupsi bagi sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, dalam proses pembangunan zona integritas ini kami juga senantiasa diberi petunjuk oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Bengkulu yang dalam hal ini dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu serta didampingi langsung oleh tim ZI dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah banyak memberikan saran yang membangun melalui proses diskusi dan pembekalan secara daring. Proses awal pembangunan zona integritas telah kami upayakan melalui acara pencanangan ini. Bagi kepentingan tersebut, kami telah merumuskan slogan Beres FISIP yang berarti berani, ekualitas, responsif, empati, dan solusi. Slogan ini sangat mewakili cita-cita bersama yang membentuk karakter sivitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Melalui slogan ini, kami diharapkan dapat menjalin insan yang berani berkata tidak untuk korupsi, setara bagi pencapaian kesempatan prestasi, aktif merespon peluang dan keluhan, empati melayani sesama, serta mampu menjadi solusi bagi berbagai permasalahan. Selain membangun semangat bersama sebagai melalui slogan, FISIP juga telah melakukan penataan internal bagi dukungan penguatan area melalui pembentukan kotak khusus pengaduan di nomor 08 53 35 35 36 89 serta alamat email halo@unip.ac.id. FISIP juga peduli terhadap iklim kerja yang sehat dan kondusif dengan mengeluarkan surat keputusan sebagai kawasan bebas asap rokok, menjadi kawasan ramah anak dengan menyediakan ruang laktasi untuk memfasilitasi ibu menyusui yang bekerja dan memberikan sarana
kemudian pelayanan bagi disabilitas, dan penyediaan ruang konseling khusus bagi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Beberapa hal lain untuk memperkuat area perubahan zona integritas, ISIP telah membuat beberapa standar operasional prosedur bagi etika bertamu, waktu pelayanan administrasi, pemetaan lokasi, pengembangan sumber daya, dan evaluasi keuangan internal per triwulan. Kami menyadari bahwa masih banyak yang harus dilakukan, dituntaskan ke depan selesai acara pencanangan ini. Selepas acara pencanangan ini, ada pengisian dokumen pengungkit melalui untuk pencapaian perubahan menuju WBK dan WBBM. Namun kami menyatakan insya Allah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik siap menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya laporkan terkait dengan penyelenggaraan acara pencanangan zona integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Tentu acara ini pun tidak luput dari ketidaksempurnaan, sehingga kami mohon maaf atas berbagai kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun atas berbagai keterbatasan ini. Besar harapan kami semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan yang terbaik, bersih dan bebas dari korupsi, polusi dan nepotisme di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga dapat ikut memberikan kontribusi kepada Universitas Bengkulu dan ikut berperan dalam membangun daerah Bengkulu. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Gubernur Bengkulu yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kersa Provinsi Bengkulu yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Khairil Anwar MSI, disilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam hormat dari Bapak Gubernur, Bapak Dr. Haji Rodin Meksa. Sedianya beliau yang hadir langsung di tengah-tengah kita, dan saya sebenarnya yang mendampingi bersama Inspektorat dan Bapeda. Namun besok ada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dibesarkan di Medan. Jadi Pak Gubernur tadi sudah berangkat tadi siang, sehingga beliau mewakili kepada saya. Sekali lagi mohon maaf dan salam hormat dari beliau, terutama untuk Ibu Dirjen, Ibu Rektor, dan Ibu Dewi dan Pak Ken. Dan berharap tanpa kehadiran beliau, acara kita ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dan kita banggakan hadir di tengah kita anggota DPR RI Ibu Hajah Dewi Puriati. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati dan kita banggakan ini anggota DPD RI. Biar nggak susah nyebutnya namanya kayak Bu Dekan tadi Bu, cukup Bangken. Karena beliau ini memang akrab disapa Bangken. Jadi ya lebih familiar. Kalau Ahmad Ken ini belum tentu orang tahu, tapi anggota DPD ini Bangken langsung connect. Yang sama-sama kita hormati, sekaligus kita ucapkan selamat datang di Provinsi Bengkulu, Ibu Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang SHSEMH. Sekaligus selamat datang di Provinsi Bengkulu, Ibu. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Bengkulu, Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri. Yang saya hormati hadir juga dari Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek,
Kepala Subkoordinator Tata Laksana Bapak Muhammad Ali Akbar. Selamat datang juga Bapak di Bengkulu beserta rombongan. Yang saya hormati, ini hadir juga yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Kemudian yang saya hormati para wakil rektor, jajaran Sivitas Akademika Universitas Bengkulu, yang mewakili juga dari Wali Kota Bengkulu yang saya hormati, Bapak Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati juga seluruh pejabat di lingkungan Universitas Negeri Bengkulu dan kawan-kawan media cetak maupun online dan elektronik yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita perbanyak salawat beri salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Irjen yang saya hormati dan Bapak dan Ibu peserta acara pada hari ini, tentu sebagai bagian dari institusi yang memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan pembentukan kader-kader yang akan menjalankan negara ini di masa depan. Tentu kegiatan seperti ini sangat-sangat kita apresiasi. Apalagi ini adalah yang kedua dari rektor tadi ya, rektor ya. Yang pertama Fakultas Ekonomi dan ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ini sangat tepat, saya pikir harus dibangun karena sekali lagi bagaimana negara ini akan dijalankan oleh generasi depan yang salah satunya dididik dan dibina di Universitas Bengkulu. Jadi harus lembaganya dulu yang membentuk dan mendidik dan membina itu dulu yang harus dibenahi tentunya. Sehingga mereka nanti punya pemahaman yang sama. Mereka nanti dalam prakteknya ketika mereka sudah keluar dari Universitas Bengkulu ini sudah lulus, kemudian sudah beraktivitas, sudah bekerja, sudah berprofesi yang macam-macam, ya, sudah mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini. Nah, tentunya mereka akan membawa apa yang mereka dapatkan di tempat mereka dibina. Kalau diistilahkan kalau kami dulu kawah candra di bukanya, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana mereka dibentuk, bagaimana mereka melihat contoh secara langsung, nah itulah nanti yang kemungkinan yang akan mereka terapkan. Maka sekali lagi kita akan dorong terus pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai mitra strategis dari Universitas Bengkulu ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bengkulu tetap akan mendukung. Ini baru dua, insya Allah akan menyusul juga nanti beberapa fakultas yang lain di Universitas Bengkulu. Kemudian juga kita berharap tentunya tidak hanya sampai berhenti di Universitas Negeri Bengkulu saja, tapi juga kita berharap beberapa perguruan tinggi yang lain yang ada di Provinsi Bengkulu ini bisa mengikuti langkah serupa yang dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu. Karena sekali lagi ini mahasiswa yang memang adalah sebagian besar adalah putra-putri asli Bengkulu. Jadi bagaimana nanti mereka juga akan berkiprah di yang mungkin ada menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga betul-betul bisa membawa kemajuan bagi Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Sekali lagi selamat atas pencanangan zona integritas ini. Ini adalah merupakan langkah awal. Tidak cukup setelah pencanangan ini kemudian tercanang saja, nggak ada langkah selanjutnya. Ini yang kita tidak inginkan. Kita berharap juga yang sudah pertama kemarin Fakultas Ekonomi itu sudah ada pergerakannya, sudah ada langkah majunya. Dan sehingga sekali lagi akan betul-betul Universitas Bengkulu ini bisa terbentuk nanti menjadi zona yang WBK dan WBPM. Jadi panjang proses sebutnya. Sekali lagi saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akhiri Curug makan dulu bersama. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Bengkulu sekaligus membuka secara resmi acara pencanangan zona integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri SE MSc, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Yang kita hormati bersama Ibu Irjen sekaligus Ibu Ketua Dewas di Universitas Bengkulu, selamat datang Ibu Dr. Katarina Mulyana Hirsan. Kemudian ini bersama dengan Pak Ali Muhammad Akbar, ini kenalan sejak lama, bukan kami belajar ZI dan diinspirasi terus-menerus disupport oleh beliau waktu atas pembukaan bisnis. Yang kami hormati Ibu pertama tentunya Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh asisten 1, terima kasih. Kemudian ini Ibu yang cantik selalu mendampingi kami, ini Ibu Haja Dewi Koryati, terima kasih Bu. Dan tentu saja selalu juga di samping kita Bang Ken, Bang Ken. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dekan, seluruh stakeholder, ini ada Ombudsman, kemudian ada, terima kasih hadir, kemudian ini daftarnya saya tidak hafal semuanya, ini mewakili kota, ada perwakilan dari wali kota, kemudian ada komisioner KPU yang hadir atau yang mewakili, dan ketua DPRD atau yang mewakili, kemudian ada ketua KPID. Ya betul. Saya Ketua KPID Provinsi Bengkulu, terima kasih sudah hadir. General Manager RB Rakyat Bengkulu, jadi hadir nggak? Diwakili. Ya. Kemudian tokoh masyarakat, perwakilan alumni juga hadir, dan tentu saja seluruh dekan, Bapak dan Ibu dekan Selingkung Universitas Bengkulu, seluruh dosen yang hadir dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bahwa kegiatan pencanangan zona integritas ini adalah sebuah kegiatan pencanangan yang tentu saja memiliki nilai-nilai yang sangat positif dalam menegakkan good governance di universitas. Bagaimana kita bisa memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, secara terus-menerus kita melalui pembangunan yang menegakkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang kemudian akan mendorong kita kepada wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani akan kita capai pada waktunya. Pada kesempatan ini memang baru 2 yang saat ini, yang kedua melakukan pencalonan zona integritas, tapi itu tentu saja terkait dengan kebijakan sebelumnya yang kami harus memilih satu persatu. Dan alhamdulillah mungkin nanti bisa Ibu Ketua Dewas dan Ibu Irjen memberikan kesempatan ini bagi 6 fakultas yang lain yang sebetulnya sudah setiap pertemuan koordinasi ini juga melakukan, dan yakin betul bahwa zona integritas itu sudah dijalankan dalam keseharian, namun perlu arahan yang kemudian akan memberikan arah ke arah yang kita ingin tuju, yaitu WBK dan WBBM ini. Jadi harapannya tahun depan semangat lagi nih Bapak dan Ibu Dekan ini hadir, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentu saja, kemudian fisik, nah ini kan Ibu berada, kedokteran ada yang mewakili, kedokteran, kemudian dari FKIP sedang izin karena sedang dinas. Nah ini kita akan ke depan akan melakukan lagi kegiatan penguatan supaya kita semuanya di kawasan Universitas Bengkulu, tadi Bang Ken memberi tantangan ya, bisa nggak langsung dicanangkan Universitas Bengkulu, pencanangan deklarasi zona integritas, begitu masuk universitas itu dipampang. Nah, kita nanti akan bertanya kepada Ibu Irjen, jadi bagaimana kita membentuk supaya seluruh fakultas di Universitas Bengkulu ini bisa melaksanakan dengan baik. Tentunya kita sebagai pendidik itu dari jiwa awalnya
sudah melayani, sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu saja ke arahnya adalah ke arah good governance. Dan saya yakin betul ini sudah dijalankan. Cuma kemudian kita ingin membuat arah tahap demi tahap bagaimana kita bisa mencapainya, dan itu bisa dinilai dari luar pun sesuatu yang memang sudah kita jalankan. Tapi yang penting inti dasarnya adalah melayani dalam jasa kependidikan ini, dan ini menjadi tekad kami Bu untuk bisa menjalankannya di Universitas Bengkulu dan membuka kepada semuanya untuk melihat. Saya perlu juga sampaikan, mungkin besok akan saya sampaikan lebih detail, bahwa kami baru saja melaksanakan akreditasi internasional itu kepada 69 program studi kampus. Ya, 69 dan satu institusi. Kebetulan yang dari 8 klaster itu alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dan dalam waktu dekat kita akan memperoleh sertifikat dan pernyataan bahwa kita sudah terakreditasi secara nasional menggunakan standar Eropa. Jadi kita memilih standarnya adalah standar Eropa, dan mudah-mudahan ini nanti dengan rekomendasi yang ada kita terus melaksanakannya dan membuka diri ke arah-arah tersebut. Ini sudah dijalankan 1 tahun Ibu. Jadi kami tidak langsung kemudian akreditasi, tapi dari tahun yang lalu kita sudah mempersiapkan diri, menggerakkan seluruh sivitas, mahasiswa, tenaga akademik, dosen, seluruh yang terlibat termasuk alumni. Pada 2 minggu terakhir ini berada di kampus sampai jam 10 malam. Karena perbedaan waktu Eropa dan sini 6 jam, sehingga kita harus melayani sampai jam 10 malam ya. Bapak dari Bu Dekan masih semangat. Nanti kalau Bu Dekan dari suaranya udah serak, ini karena baru selesai dan kita lanjut di sini. Masih ada 10 program studi yang akan dilakukan akreditasi pada Januari, dan kami juga yakin 10 program ini akan dapat menjalankannya dengan baik. Jadi semua yang kita lakukan adalah bukti bahwa di sini Universitas Bengkulu dengan seluruh sivitas akademika menjalankan semua kegiatan menggunakan prinsip-prinsip good governance, dan dari kami menyajikan yang terbaik buat Indonesia dan dunia. Mungkin itu dari saya. Selamat nanti dalam pesanannya, karena tadi saya diminta untuk membuka, maka secara resmi saya membuka acara pencanangan zona integritas menuju BBM, BBBK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu secara resmi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pencanangan zona integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, ditandai dengan pemukulan dol bersama oleh Inspektur Jenderal Kemendikbudristek yang kami hormati Ibu Dr. Katarina Mulyana Gisa, SH, SEMH, disilakan. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu yang terhormat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Dewi Koryati, Pak Gubernur Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan Bidang Kesra, Bapak Anggota DPD RI Bang Ken, Ibu Rektor dan seluruh jajaran, Wakil Rektor, Ibu Dekan Fisik Universitas Bengkulu dan seluruh jajaran, Bapak Ibu sekalian dari ORI, Forkompinda, baik provinsi maupun Kota Bengkulu, DPRD, KPID, teman-teman dari Sesbidang Dikti dan seluruh hadirin berbahagia yang sudah disebut satu persatu. Pertama-tama saya sebagai juga sebagai Ketua Dewas Unit merasa bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena UNIP walaupun baru memiliki 8 fakultas, tapi dengan usia yang 40 tahun ya sudah memiliki komitmen dalam pembangunan pencanangan zona integritas perguruan tinggi. Tadi saran Bapak juga bagaimana kalau seluruhnya awalnya demikian Bang,
Tapi karena kalau dihitung per universitas, maka seluruh fakultasnya harus siap. Nah, ini yang menyandera kampus-kampus universitas untuk masuk ditetapkan sebagai JIUBK karena fakultasnya banyak. Tapi kalau politeknik sekaligus memang. Ya, jadi kita tidak boleh kalah dengan politeknik ya untuk per fakultas di universitas kita ini. Zona integritas merupakan sebuah etalase bagi terselenggaranya wilayah bebas korupsi, wilayah bersih melayani ya, birokrasi bersih melayani yang harus ditunjukkan oleh seluruh komitmen pemangku kepentingan baik dari pimpinan maupun sampai dengan seluruh jajaran manajemen suatu unit yang ditetapkan sebagai daerah zona integritas wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Sehingga kita harus paham dari sisi bagaimana payung hukum ya yang menjadi dasar pembangunan zona integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi, mulai dari Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi. Saat ini kita sudah masuk ke tahap ketiga sampai dengan 2025 nanti ya kita harus sudah selesai ya. Dan juga peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi, juga bagaimana mekanisme pendanaan perguruan tinggi, tentang sistem pengendalian internal pemerintah, tentang pemerintahan bebas dari korupsi dan undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi yang kita bahas bukan apa itu tindak pidana korupsi dalam zona integritas, tetapi perilaku-perilaku koruptif seperti apakah yang harus kita ketahui semua oleh Bapak Ibu. Di dalam reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Perpres 81 2010, saat ini kita masuk pada periode ketiga evaluasi pelaksanaan EDI. Tapi memang karena keterbatasan teman-teman Kemenpan sendiri, sehingga kita belum sampai 50% satker Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi yang ditetapkan sebagai UBK. Apalagi PTN kita kan sangat banyak ya. Yang universitas saja yang non politeknik 120 sekian. Ya. Jadi kalau hitung fakultasnya itu rasanya belum selesai sampai dengan 2045. Tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Pertama di salah satunya di UI kemarin, walaupun dia juga baru satu fakultas ya kesehatan masyarakat, tetapi kemarin sudah membuat zona integritas awards UI. Jadi seluruh fakultasnya itu berlomba untuk melakukan pencanangan. Ini juga bukti komitmen dari pimpinan direktor untuk bisa kita lakukan. Jadi karena kita berharap bahwa pencanangan zona integritas bukan simbolik, tapi bagaimana membangun budaya anti korupsi ya yang sudah tercermin dalam setiap perilaku kita. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa dalam reformasi birokrasi dengan transformasi pendidikan, Kementerian sudah mengeluarkan program Kampus Merdeka dengan targetnya pencapaian IGU. Tadi saya senang bahwa IGU untuk standar internasional ya dengan begitu semangatnya luar biasa. Dari sekian 80-an prodi ya 64 jadi 69 luar biasa. Jadi sudah hampir 80% dari kampus UNIP ya untuk membolkan ya semangat yang sangat baik karena memang ini dibuka untuk memudahkan daripada kita ikut akreditasi nasional yang selama ini kebijakan saling menyandera dengan harapan dari seluruh PTN kita untuk mendapatkan akreditasi di tingkat nasional saja. Jadi 8 itu ini kami berharap memang sudah turun sampai ke kontrak kinerja individual ya Ibu Rektor ya, jangan sampai itu jadi hutangnya Ibu Rektor saja dan jajaran, tapi pada seluruh individu yang ada sampai dengan yang nanti di FISIP ya, di FISIP. Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa demikian. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana sudah diketahui bahwa kita sudah ada 8 program kampus merdeka dari 22 yang sudah di-launching oleh Mas Menteri. Dan ada sekitar 19 program khusus kampus merdeka. Jadi dari 8 episode itu sebenarnya ada sekitar 19 program untuk kampus merdeka. Jadi paling banyak sendiri sebenarnya di program kampus merdeka dibandingkan PAUD dasar menengah Bapak Ibu ya.
karena ada turunan anaknya di kampus Merdeka, terus kedua aja ada 4 dan sebagainya. Nah, saya harap ini menjadi bagian dalam program pembaruan ya inovasi yang akan dilakukan oleh FISIP yang akan melakukan pencanangan, karena ini akan dilihat oleh Kemenpan antara program dari pusat dengan program prioritas dari kampus sebagai saker tidak boleh berbeda. Jadi jangan sampai nanti program prioritas Niaga Utara yang satu siakan, jadi harus gayung bersambung. Ini yang penting, mengapa ini perlu saya sampaikan. Di mana seluruh program kampus Merdeka ini berbiayai dari APBN kita, Bapak Ibu, yang minimal 20% ini Kemendikbud hanya sekitar 14%. Ini juga sebelum pengurangan ya Bu Dewi ya. Dan dari 14% itu hampir 50% memang anggaran Kemendikbud untuk perguruan tinggi. Ya, jadi banyaknya memang untuk perguruan tinggi. Sehingga fraudnya juga paling banyak di perguruan tinggi. Jadi ada gula ada semut Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendapat anggaran besar seharusnya kita worry. Aduh, bagaimana kita bertanggung jawabkan, jangan senang, tapi harusnya worry kita ya, harus khawatir ya, atau harus kita melakukan mitigasi. Ya, jadi anggaran terbesar memang ada di perguruan tinggi kita. Ya, ini data bahwa di CNDP anggarannya 40%, ya, di vokasi khusus untuk pendidikan vokasinya, pendidikan tinggi Poltekkes 7,3%. Jadi hampir 50% anggaran Kemendikbud tersebut ada untuk Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu saya berharap sekali lagi kita benar-benar dapat melaksanakan seluruh program Kampus Merdeka dengan bantuan anggaran yang sudah disediakan dengan akuntabel dan transparan. Saya dalam beberapa hal tentang kebijakan, saya ingin kembali Bapak Ibu memahami tentang prinsip, asas, dan tujuan penyelenggaraan perguruan tinggi kita. Mengapa ini penting? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, mungkin dari kita banyak yang tidak pernah baca tentang apa sih prinsip penyelenggaraan perguruan tinggi, apa sih asasnya, tujuannya, ada 7 prinsip, ada 9 asas, ada 4 tujuan. Nah, ini yang menjadi dasar roh dari seluruh kebijakan kita, bahwa prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, ya, pengembangan budaya akademik, bagaimana pemberdayaan bangsa, keteladanan, kemauan, kreativitas, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, keberpihakan pada masyarakat kurang mampu, pemberdayaan masyarakat. Apakah ini sudah kita laksanakan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi? Simpel saja, apakah benar pelayanan kita berprinsip pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa? Zona integritas dalam melakukan inovasi dan melihat survei pemangku kepentingan. Ya, jadi tidak hanya pada dasar menengah berpusat pada peserta didik pembelajaran, tetapi juga di tingkat perguruan tinggi. Selama ini kita abai, ya. Selama ini kita abai merasa bahwa yang kita lakukan sudah cukup baik. Tapi bagaimana penilaian mahasiswa tidak pernah kita minta. Nah, oleh karena itu di dalam itu bagaimana research study lulusan kita sudah bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu juga sebenarnya bagaimana kita mensuplai kepada mahasiswa kita, ya, menyiapkan mereka menjadi warga negara yang siap pakai setelah keluar dari kampus kita ini. Karena kan perguruan tinggi tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten bahwa ini adalah gerbang terakhir mencetak calon pemimpin yang akan menggantikan kita semua di sini. Dan kita berharap mereka harus jauh lebih baik dari kita di sini, karena tantangan mereka jauh lebih berat daripada tantangan kita yang ada saat ini. Ini yang harus kita siapkan dalam berbagai perubahan-perubahan. Sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan zona integritas, kalau Bapak Ibu sudah berpegang pada prinsip asas dan kembali melihat tujuannya, insya Allah zona integritas itu akan sangat mudah terbangun sebagai budaya bagian dari kita semua dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kita. Jadi ini jangan dilupakan, jangan sampai Bapak Ibu ya sampai pensiun belum pernah baca pasal-pasal ya 3, 5, 6 undang-undang dikti. Kalau saya sama Bu Dewi sudah harus khatam nih pasal-pasal. Kalau kan saya dimarahin Bu Dewi kalau nggak khatam dengan pasal-pasal karena kerja kami di sini. Ya. Zona integritas selalu dikaitkan tadi wilayah bebas korupsi. Kita juga harus menyadari bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia 3 tahun terakhir jalan di tempat. Bapak Ibu, dari skor 40 kita peringkat 85 2019, lalu anjlok ketika Covid pertama menjadi skor 37,
Bahkan ada menteri aktif kita yang bergerak, terjaring dengan dana bansosnya, kan sungguh sangat melukai hati kita. Dan tahun 2021 menaik ke peringkat. Artinya ini harus menjadi concern kita bersama. Mengapa? Karena indeks persepsi korupsi dinilai dari pelayanan publik kita, dan pendidikan adalah pelayanan publik yang paling mendasar setelah kesehatan. Jadi kita bagian di dalamnya. Apakah perilaku kita memang yang mewujudkan angka-angka ini jalan di tempat? Jangan sampai kita punya peran tanpa kita sadari, Bapak Ibu ya. Jadi kita masih sama dengan negara-negara kecil seperti Serbia, ya, Turki, ya, kemarin kita sama dengan negara Gambia. Padahal kekayaan kita jauh lebih besar, Bapak Ibu ya. Tetapi kita lihat, jika melihat ini ya, maka trust itu akan kurang. Kalau negara internasional melihat, negara asing melihat indeks persepsi kita, ketika melihat orang Indonesia ada di luar negeri, mereka bingung ini bisa dipercaya atau tidak. Karena indeks persepsi korupsi kita itu menunjukkan trust atau tidak trust kan Bapak Ibu. Ya kan, karena itu perilaku yang tidak jujur, salah satunya yang dilakukan oleh koruptor. Dan sektor pendidikan itu ternyata penyumbang yang terbesar, karena dia masih ranking 5 besar. Ya, data di ICW 2016 sampai 2021 kita masih ranking besar pendidikan. Ya, karena tadi anggaran yang terbesar, sehingga ada gula ada semut saya sampaikan. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Ya, bagaimana akuntabilitas, transparansi dan integritas itu harus menjadi dasar dalam pengelolaan seluruh anggaran-anggaran kita. Karena apa? Karena sasaran dari reformasi birokrasi yang kita lakukan di perguruan tinggi adalah bagaimana pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bekerja tinggi, yang efektif, efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas itu terwujud dalam Good University Governance kita. Sehingga kita bisa menjadi bagian dari World Class University. Bagaimana melahirkan lulusan SDM unggul. Unggul ini tidak hanya pintar secara intelektual, tapi memiliki karakter-karakter yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana mungkin kita melahirkan, tadi benar disampaikan oleh Pak Asisten, kita mengharapkan lulusan kita hebat, bersih, jujur, tapi di sini kita belum punya sapu yang bersih, gitu ya. Karena ini gerbang terakhir Bapak Ibu, tidak ada kesempatan lagi. Pendidikan tinggi, perguruan tinggi adalah gerbang terakhir pendidikan yang harus melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki karakter-karakter yang unggul, ya, dan juga memiliki intelektual yang tinggi. Jadi kita tidak bisa memandang bahwa kerja hanya sekadar bekerja. Ya. Pemerintahan yang efektif dan efisien. Dan bagaimana kita melihat efisiensi, efektivitas seluruh anggaran kita untuk program-program prioritas dalam setiap perubahan yang kita lakukan. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Bagaimana apa yang kita berikan kepada mahasiswa kita dirasakan manfaatnya before, after, setelah pencalonan ZI. Ini yang harus terukur. Jadi tidak dalam pemenuhan dokumen, tapi pemenuhan secara substansi perubahan itu dirasakan oleh mahasiswa kita. Komponen dan indikatornya nanti dari tim Pak Ali juga akan menjelaskan lebih detail ya, dalam pendampingan juga bersama tim Ijen. Penata laksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja itu harus benar-benar dirasakan perubahannya setelah kita melakukan pencanangan zona integritas, sehingga peningkatan pelayanan publik kita dirasakan oleh mahasiswa kita. Sehingga memang kita harus melakukan publikasi kepada seluruh masyarakat, ya, termasuk mahasiswa kita. Tadi sudah ada papan-papan bunga sebagai salah satu bentuk bahwa masyarakat kita tahu kita saat ini sedang melakukan pencanangan zona integritas, ya, sehingga nanti layanan kita benar-benar bersih dari hal-hal yang bersifat koruptif, Bapak Ibu. Sasaran indikator pembangunannya ada 6 area untuk JIBK. Manajemen perubahan itu meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam mewujudkan zona integritas. Jadi pencanangan dalam bentuk tanda tangan itu baru langkah awal, Bapak Ibu. Tapi komitmen itu akan kelihatan dari bagaimana perubahan pola pikir, ya, budaya kerja pada unit kerja kita, dan ini yang akan diakses oleh tim penilai internal maupun eksternal. Jadi menurunkan resiko kegagalan karena adanya resistensi. Pasti dengan namanya perubahan itu banyak resistensinya, karena kita sudah sedang pada zona nyaman.
apa capek-capek, gaji saya nggak tambah dari dekan sama saja. Padahal sebenarnya yang kita kerjakan itu adalah hutang. Ya, Bapak Ibu, pemerintahan yang bersih efektif kan seharusnya sudah kita lakukan sejak kita PNS. Tidak korupsi, ya, memberikan pelayanan prima itu kan harus sudah kita lakukan sejak kita PNS. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah membayar hutang yang belum kita lakukan dengan optimal pada masa lalu. Tapi resistensi itu pasti ada, ya, karena setiap manusia punya pemikiran dasar yang berbeda-beda, dan inilah pentingnya leader mengubah, ya, mengubah bagaimana mindset seluruh timnya yang akan bekerja. Bu Warek ini tantangan terbesar nih sebagai ketua tim reformasi birokrasi, ya, bahwa sebenarnya itu hutang, jangan sampai nanti kita sudah dipanggil belum selesai hutang kita di dunia, Bapak Ibu, ya. Nah, itu hutang yang harus kita lunasi. Saya selalu katakan, jadi ini bukan program baru, tapi mengingatkan kembali atas apa hal-hal yang belum kita optimalkan pada masa-masa lampau. Sehingga nanti indikator bagaimana perubahan tim kerja, ya, termasuk dokumennya dari perubahan tersebut, monetnya, perubahan pola pikir dalam penilaian itu akan terasa, akan dirasakan oleh tim penilai. Meningkatnya penguatan pengawasan, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pada unit kerjanya seperti apa, akuntabilitasnya, efektivitasnya, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, ya, pengendalian gratifikasi seperti apa yang dilakukan. Kita masih syarat dengan gratifikasi, ya, bimbingan skripsi, dosen maunya bimbingannya di restoran, di kafe, di Dewiya, gitu kan? Seperti itu kan? Nah, banyak nih. Jadi banyak sekali, ya, bukan hanya di UNIP, ya, beberapa kampusnya juga demikian. Jadi keluhan-keluhan, makanya saya bilang kalau bimbingan skripsi bikin saja ruang publik, tidak boleh ada aturan, tidak boleh di luar jam kerja dan kuliah, tidak boleh hari Sabtu Minggu. Ini juga untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi 80% pada saat proses bimbingan skripsi, ya, karena tadi, ya, di ruang-ruang tertutup, ya. Nah, jadi kasihan mahasiswinya, ya, sampai dijamin kalau tidak mau ini satu kali bisa boleh, bisa langsung ACC semua, ya, imannya diuji mahasiswinya, gitu. Tapi kan sangat menyedihkan, ya Pak Ibu, ya, dilakukan oleh para pendidik, ya. Jadi saya sarankan, ya, untuk bimbingan skripsi semuanya di ruang terbuka untuk juga dalam rangka pengendalian gratifikasi. Ada UPG kita, ya, ada pembiayaan yang jelas nih. Kadang-kadang biaya baju wisuda aja jadi laporan ke Ditjen, ya, karena tadi tidak transparan dan tidak jelas SOP-nya, ya, kan repot, ya Bu, ya, kita ini dilaporkan hal-hal yang kecil hanya karena kita tidak bisa memitigasi, gitu. Kalau tidak lanjuti dikiranya saya bermain dengan Bu Rektor, gitu kan, tidak lanjuti capeknya luar biasa, ya, gitu, ya. Jadi mohon hal-hal seperti dalam pengendalian gratifikasi, kita pasang spanduk mana yang bisa dibayar, mana yang tidak, itu juga bisa menjadi dasar atau bagaimana kita melakukan pengendalian yang bersifat koruptif. Penerapan sistem pengawasan internal, SIP, penguatan SIP, bagaimana kanal-kanal pengaduan masyarakat, layanan satu atap, terbangunnya whistleblowing system itu juga perlu. Penanganan benturan kepentingan seperti apa yang dilakukan, LHKPN, LHKSN, kepatuhannya itu juga menjadi ukuran indikator. Ini saya kasih bocoran-bocoran sedikit. Untuk penataan tata laksana ada SOP, ya, ada SLE-nya, self labor agreement-nya berapa hari itu jelas, ada e-office-nya, keterbukaan informasi publik itu jadi indikator penilaian. Penataan sistem manajemen SDM, perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi, pembangunan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kerja individu, penegakan aturan disiplin, sistem informasi kepegawaian, dan jangan mengeluh dengan pegawai yang ada, Bu. Kalau mengeluh nanti kita dianggap tidak memiliki kreativitas. Bagaimana mengoptimalkan kondisi SDM kita yang ada? Mengapa kalau kita mengeluh tidak ini, Bu, dinilai karena kembali ke Menpan, Bu, ya kan? Bolanya kembali karena peruntukannya dari Kemenpan. Jadi kalau kita mengeluh seakan-akan kita menohok Kemenpan, gitu. Jadi pasti wah harus kreatif dong, gitu, pembelaan dari Kemenpan, gitu. Jadi karena kita dinilai Kemenpan, ya sudah, kita manis saja. Walaupun kita ada problem dengan perebutan dosen-dosen kita, ya Bapak Ibu, ya. Nah, tapi bagaimana kita mengoptimalkan SDM kita yang serba terbatas ini, misalkan itu yang akan diukur.
penguatan akuntabilitasnya, meningkatnya budaya kinerja, ya. Jadi akuntabelnya itu akan terlihat dari tanggung jawab semua sesuai dengan tusi masing-masing. Banyak yang ketika ditanya, disampling sama tim penilai, nggak tahu tugasnya apa. Kamu tugasnya apa di bagian ini? Nggak tahu. Ya, jadi suruh baca SOTK-nya, Bu. Ya, nah, dia nggak tahu tugasnya di bagian ini apa. Itu banyak, Bu, ternyata. Jadi hal-hal yang kita rasa kok bisa ternyata benar-benar terjadi, Bu Rektor. Ya, bukan ya. Jadi semua tahu apa yang menjadi tugasnya masing-masing sesuai SOTK-nya. Lalu meningkatnya capaian kinerja unit kerja tadi, sehingga tadi 8 ikut turun menjadi kontrak kinerja per individu. Keterlibatan pimpinan ini menjadi ukuran bagaimana pimpinan tidak hanya hadir dalam setiap pertemuan atau pembinaan, tetapi juga apa yang disampaikan oleh pimpinan, arahan dan sebagainya itu terdokumentasi. Ya, dan pengelolaan akuntabilitasnya itu juga menjadi ukuran dalam penilaian. Peningkatan kualitas pelayanan publik, standar pelayanan. Jadi semua mahasiswa itu tahu standar kita apa ada di sini. Budaya pelayanan prima. Nah, seperti apa ini yang harus diketahui dan benar-benar dirasakan, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan ini penting. Sekali lagi tadi, kalau kita memegang prinsip berpusat pada mahasiswa, seharusnya gampang terpenuhi, Bapak Ibu, ya. Jadi sekali ini memang mendorong bagaimana penyelenggaraan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan ini sebenarnya itu wujud melalui JUBK ini sendiri. Jadi ada 6 faktor keberhasilannya, yaitu komitmen pimpinan. Sekali lagi sebagai leader, komitmen pimpinan dan menjadi visi bersama. Perubahan itu pasti banyak sekali prioritas yang ingin dilakukan oleh BPK. Tapi mana yang paling prioritas, yang paling mungkin kita lakukan dalam waktu dekat dan itu dirasakan yang paling penting bagi mereka yang kita layani, itu yang dipilih, Bu. Ya, bukan yang paling penting bagi Bu Rektor, tapi paling penting bagi mahasiswa kita, ya, bagi masyarakat, dunia usaha, dunia kerja yang menjadi stakeholder kerjasama bagi lulusan-lulusan kita misalkan. Jadi sebagai visi bersama. Lalu pengembangan diri masing-masing timnya, ini akan dilihat bagaimana semangat mereka bekerja setelah ada pembangunan zona integritas, pelibatan masyarakat yang dilayani, ya, strategi komunikasi dalam melakukan sosialisasi ini, ya, melalui medsos dan juga berbagai bentuk media lainnya, monitoring dan evaluasi perkembangan pada setiap tahapnya. Ya, ini perlu keterlibatan dari pimpinan. Kalau keenam ini benar-benar dilaksanakan, maka akan terbentuk budaya anti korupsi yang ada di dalam perguruan tinggi kita. Apa sih budaya anti korupsi itu? Budaya anti korupsi itu adalah bagaimana membangun tadi zona integritas. Apa itu integritas? Ya, integriti, kesatuan. KPK sudah menetapkan ada 9. Mereka bilang Jumat bersepeda kakak, gitu ya. Jadi jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli. Itulah nilai-nilai yang tumbuh dalam setiap perilaku kita memberikan layanan di kampus fisik kita ini. Ya, dan ini harus berpegang tadi pada prinsip asas dan tujuan penyelenggaraan. Inilah yang disebut. Jadi ini bukan berarti kita korupsi ngambil uang, tapi inilah perilaku yang tidak dilakukan oleh koruptor. Ya, dia pasti tidak jujur. Ya, disiplin, ya, malu melanggar aturan, malu datang terlambat. Bapak Ibu, ya, kalau kita kerja berapa harusnya malu datang terlambat. Ya, tanggung jawab, tadi akuntabel, kerja keras, ya. Tadi juga jangan merasa bahwa yang kita lakukan ini tidak perlu karena gaji kita tidak naik, misalkan seperti itu. Sederhana, sikap sederhana sebagai ASN, mandiri, adil, ya, memberikan keadilan bagi semua pihak, ya, berani untuk hal yang benar, hal kebenaran, dan juga peduli kepada semua orang tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada dimiliki oleh seluruh yang kita layani. Demikian Bapak Ibu, dan sebagai kesimpulan saya ingin sampaikan bagaimana reformasi birokrasi perguruan tinggi melalui transformasi pendidikan itu akan dinilai dari budaya nilai-nilai itu tadi, yang akan tercermin dalam setiap pemangku kepentingan yang ada yang membangun komitmen berkolaborasi bersinergi. Karena kita tidak mungkin mengajukan SDM Indonesia ini hanya dilakukan oleh perguruan tinggi tanpa pelibatan pemerintah daerah, DPR, DPD, semua pihak dunia usaha Indonesia. Oleh karena itu kita perlu menunjukkan budaya integriti kita, ya, sehingga kita bisa berkolaborasi bersinergi dan melakukan inovasi yang berkelanjutan. Ini penting
perubahan itu harus berkelanjutan ya Bapak Ibu ya, sehingga tujuan perguruan tinggi, penyelenggara perguruan tinggi kita bisa tercapai. Demikian saya sampaikan, dan sebagai penutup izinkan saya membacakan pantun. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Paparan saya cukup sampai di sini. Semoga menjadi penguatan untuk FISIP yang kita cintai. Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. FISIP Beres, berani, ekualitas, responsif, empati, solusi. Salam solidaritas. Kami di sini sepakat untuk terus berjuang menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu sebagai institusi pendidikan yang berkualitas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berupaya untuk tetap mempertahankan harmonisasi di antara sivitas akademika FISIP Universitas Bengkulu. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari bersama kita kuatkan tekad menuju zona integritas FISIP Unip. Salam beres, berani, ekualitas, responsif, empati, solusi. Samo-samo, yo FISIP Unip terapkan zona integritas. Wilayah bebas dari korupsi, FISIP Unip bersih melayani. Yuk samo-samo, yo FISIP Unip terapkan zona integritas. Wilayah bebas dari korupsi, FISIP Unip bersih melayani. FISIP Unip, berani, ekualitas, responsif, empati dan solusi. FISIP Unip siap bersinergi. FISIP Unip, berani, ekualitas, responsif, empati dan solusi. FISIP Unip siap berinovasi. Yuk samo-samo, yuk FISIP Unip terapkan zona integritas. Wilayah bebas dari korupsi, FISIP Unip bersih melayani. Responsif, empati dan solusi. FISIP Unip siap melayani. FISIP Unip, berani, ekualitas, responsif, empati dan solusi. FISIP Unip siap melayani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan FISIP UNIP menyatakan siap atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berintegritas. menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dikti, sigap melayani. Saya Profesor Cici Sri Cayandari, selaku PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, menyampaikan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Kegiatan pencanangan ZI ini menjadi penting sebagai salah satu wujud peningkatan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia. Pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi yang berkualitas menjadi kunci di dalam mencapai visi Universitas Bengkulu hingga mencapai perguruan tinggi yang berperingkat dunia. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berintegritas dan menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, dan solutif. Assalamualaikum, saya Retno Agustina Ika Putri, Rektor Universitas Bengkulu, mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berintegritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yefriza, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu, mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berintegritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, dan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Gustian, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama Universitas Bengkulu, mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berintegritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, dan solusi. Demikian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Dewi Koryati MSI, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional, mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berintegritas,
menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Visip beres, berani, ekualitas, responsif, empati, solusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Kanidi Bangken, anggota DPD RI Dapil Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat dan sukses apresiasi kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu yang mencanangkan, mendeklarasikan kawasan berintegritas, kawasan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami yakin institusi pendidikan di Universitas Bengkulu, khususnya di FISIP, akan dapat terwujud kawasan yang tidak korupsi, kawasan yang melayani dengan baik, kawasan bersih, dan mewujudkan nilai-nilai baik dalam dunia pendidikan. FISIP UNIP beres menuju kawasan yang membanggakan. Cam Kona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dedi Wahyudi, SMM, Wakil Wali Kota Bengkulu, mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berintegritas, menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. FISIP beres, bersih, ekualitas, responsif, empati, dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi Puryanto, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi instansi pendidikan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berintegritas, menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albert C. Rolando Thomas, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu, mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berintegritas, menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, dan solusi. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Afrantini, Kepala RRI Bengkulu, mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berintegritas menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, solusi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pihan Pino, General Manager RBTP, mengucapkan selamat kepada FISIP UNIP atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta berintegritas, menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, dan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dempesler, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme, serta berintegritas, menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani. FISIP beres, berani, equality, responsif, empati, dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tenaga Kependidikan FISIP UNIP mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berintegritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, dan solutif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cleaning Service FISIP UNIP mengucapkan selamat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas pencanangan zona integritas. Semoga FISIP UNIP menjadi institusi pendidikan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berintegritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. FISIP beres, berani, ekualitas, responsif, empati, solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan tentang strategi dan kebijakan zona integritas bidang pendidikan tinggi oleh Kepala Subkoordinator Tata Laksana Setjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek yang kami hormati Bapak Muhammad Ali Akbar SE MBA. Disilakan. Hormati Ibu Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, yang kami hormati Bapak Gubernur Bengkulu, tadi kesempatan tadi diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintah dan Kesra, yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Bengkulu, yang kami hormati Ibu dan Bapak Wakil Rektor, yang kami hormati Ibu Anggota DPR RI, Ibu Hajah Dewi Koryati, yang kami hormati Bapak Anggota DPR RI Langken, yang kami hormati Ibu dan Bapak perwakilan dari Ombudsman, Wali Kota, KPU, dan KPID, yang kami hormati Ibu dan Bapak Kepala Jurusan, Ibu Bapak Kepala Prodi, Ibu Bapak dosen, alumni dan mahasiswa, dan last but not least, save the best for us ini, yaitu tim zona integritas dari FISIP UNIP. Kita beri tepuk tangan dulu untuk FISIP UNIP. Ini adalah harinya Ibu dan Bapak di FISIP UNIP, karena hari yang sangat bersejarah sekali Ibu dan Bapak, di mana pencernaan zona integritas dihadiri oleh Ibu Irjen, dihadiri oleh Ibu DPR RI, dan juga DPD, dan juga perwakilan dari lembaga kerja. Luar biasa sekali Ibu dan Bapak. Dan saya tadi sangat senang sekali melihat video pencernaan zona integritas. Saya sangat senang ada video yang menunjukkan Ibu dan Bapak bernyanyi. Zona integritas memang harusnya dilakukan dengan cara yang fun, Ibu dan Bapak. Jangan kita menganggap zona integritas itu adalah tugas tambahan. Jangan kita menganggap zona integritas itu adalah pekerjaan tugas yang diberikan oleh Ibu Rektor kepada kita. Karena zona integritas itu sejatinya adalah memang kebutuhan kita.
Kita butuh untuk bekerja lebih bagus lagi, kita butuh untuk bisa mengurangi praktek KKN, dan kita butuh untuk bisa memberikan pelayanan lebih bagus lagi kepada masyarakat, kepada stakeholder kita. Ibu dan Bapak, Ibu Rektor, sebelumnya ada mohon maaf dari Ibu Sesdikjen, beliau sedianya ingin hadir bersama-sama dengan Ibu dan Bapak, tapi berhubung ada tugas dari Pak Dirjen, jadi beliau menugaskan kami untuk hadir, tapi tanpa mengurangi maksud dari kegiatan ini. Kami rasa kegiatan ini akan sangat bermanfaat sekali lagi untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, di awal tadi Ibu Dirjen sudah sampaikan bahwa pembangunan reformasi birokrasi ini sudah berjalan dari tahun 2010, Ibu dan Bapak. Di mana dari tahun 2010 sampai tahun 2024 ini bisa ya, sampai lagi. Ya. Oke, Ibu dan Bapak, tadi Ibu Dirjen menyampaikan bahwa reformasi birokrasi kita itu sebenarnya sudah ibarat pesawat, ini sudah mendeteksi dan sudah take off. Karena kita akan memasuki babak akhir di tahun 2025 nanti, yaitu kita akan menjadi pemerintahan kelas dunia. Nah, kalau kita terjemahkan pemerintahan kelas dunia ini ke tingkat UNIP, apakah kita sudah merasa bahwa UNIP ini sudah menjadi kelas dunia atau belum, Ibu dan Bapak? Untuk mewujudkan ke sana, Presiden itu sudah menyampaikan bahwa salah satu tujuan kita adalah melaksanakan reformasi birokrasi itu adalah yang pertama adalah kecepatan untuk melayani dan memberi izin. Kemudian menghapus pola pikir linear dan juga adaptif, produktif, inovasi dan juga kompetitif. Ibu dan Bapak, bagaimana kita mewujudkan perintah dari Presiden ini, Ibu dan Bapak? Nah, Dirjen Dikti-Ristek itu sudah menurunkan menjadi program yang ada di visi dan misi, di mana untuk mewujudkan misinya tersebut yaitu salah satunya adalah meningkatkan tata kelola satker di lingkungan Dirjen Dikti-Ristek. Pertanyaannya, Ibu dan Bapak, bagaimana kita bisa meningkatkan tata kelola kita? Bagaimana kita bisa meningkatkan tata kelola UNIP? Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita ingin meningkatkan tata kelola UNIP, maka kita harus membangun reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu adalah langkah awal kita untuk melakukan penataan. Tapi sayangnya, Ibu dan Bapak, ini tidak mudah karena pasti akan ada resistensi di sana sini. Akan ada penolakan, baik penolakan yang malu-malu maupun penolakan yang terang-terangan, Ibu dan Bapak. Nah, oleh karena itu kita butuh strategi agar reformasi birokrasi di UNIP ini bisa berjalan dengan baik. Dan salah satu strateginya adalah dengan membangun zona integritas. Nah, zona integritas, Ibu dan Bapak, kalau kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan bonus dari Kemenpan RB, yaitu predikat wilayah bebas dari korupsi serta predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu dan Bapak, apa sih hubungannya reformasi birokrasi dengan zona integritas? Ibu dan Bapak yang kami hormati, reformasi birokrasi itu adalah tata kelola kita di rumah besar kita. Itu tata kelola kita, berarti di UNIP-nya. Nah, untuk mempercepat reformasi birokrasi, maka unit kerja di dalam UNIP itu juga harus bekerja keras juga. Ilustrasi seperti ini, Ibu dan Bapak. Di sebuah rumah tangga, ada sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak. Suatu hari, si ayahnya itu manggil ke 3 orang anaknya itu. Si sulung, si tengah, dan si bungsu. Ayahnya manggil, anak-anak, ayah punya tugas untuk kalian bertiga. Tugasnya adalah bersihkan rumah kita. Ruang tengah, ruang kamar tamu, kamar mandi, dapur, semuanya harus kalian bersihkan. Kalau rumah kita sudah bersih, kalian akan dapat hadiah. Kemudian, ketiga orang anak kita tersebut, Ibu dan Bapak, bekerja sama. Ketiga orang anak tersebut bekerja sama, bahu-membahu membersihkan rumah. Setelah rumahnya bersih, mereka lapor ke ayahnya, ayah, kami sudah membersihkan rumah. Kemudian, ketiga ayahnya tersebut memeriksa rumah dan ternyata bersih. Ayahnya senang. Ayahnya kemudian memberikan hadiah kepada ketiga orang anaknya tersebut. Kemudian ayahnya manggil ketiga orang anaknya lagi. Ayah sekarang punya tugas baru. Tugasnya adalah kalian pergi ke kamar kalian masing-masing. Kalian pergi ke kamar kalian masing-masing, bersihkan kamar kalian masing-masing. Bukan hanya bersih, tapi ayah minta kalian untuk jujur. Ada 2 peraturan. Peraturan yang pertama, ayah tidak mau kalian merokok. Jadi di kamar kalian jangan ada bungkus rokok atau puntung rokok. Itu peraturan yang pertama.
Peraturan yang kedua, ayah tidak mau kalian main games di dalam kamar. Jadi jangan ada gadget games, PS1, 2, 3, 4, 5, jangan ada dalam kamar. Ayah tidak mau melihat. Kemudian ketika orang-orang itu tersebut pergi ke kamarnya masing-masing di bulan Bapak. Si sulung pergi ke kamarnya, si tengah pergi ke kamarnya, si bungsu pergi ke kamarnya. Setelah itu, mereka lapor, ayah kami sudah bersihkan kamar kami masing-masing. Si ayah pergi ke kamarnya si sulung. Di kamar si sulung, ayahnya kecewa. Kamar kamu bersih nak, tapi sayang kamu tidak jujur. Kamu menyembunyikan bungkus rokok, kamu tidak dapat hadiah. Ayah pergi ke kamarnya si tengah. Si tengah, kamarnya memang bersih di bulan Bapak, tapi sayang dia menyembunyikan gadget games. Ayahnya marah, kamu tidak jujur nak, kamu tidak dapat hadiah. Kemudian si ayah pergi ke kamarnya si bungsu. Kamar si bungsu bersih, rapi, tidak ada bungkus rokok, tidak ada gadget games. Ayahnya senang, kamu jujur nak, kamu dapat hadiah. Jadi bulan Bapak, pada saat ketiga orang anaknya itu bekerja sama membersihkan rumah, mereka sedang melakukan reformasi birokrasi. Tapi pada saat ketiga orang anaknya membersihkan kamarnya masing-masing, mereka sedang melakukan zona integritas. Jadi pada saat Ibu Rektor meminta, ayo Ibu dan Bapak di UNIP, yuk kita rapikan tata kelolanya UNIP, Ibu Bapak sedang melakukan reformasi birokrasi. Tapi pada saat Ibu Rektor minta, Ibu Bapak Dekan, tolong rapikan tata kelola di fakultas. Itu artinya Ibu Bapak di Dekan di fakultas sedang melakukan zona integritas. Kalau kita lakukan reformasi birokrasi dari atas sampai ke bawah, itu sulit Ibu dan Bapak. Itu sudah kita lakukan. Dari tahun pada saat Dikti bergabung dengan Ristek menjadi Kemenristek Dikti, itu belum ada satupun unit kerja mendapatkan predikat UDK. Akhirnya kita ganti strategi. Pada saat Dikti gabung kembali ke Dikbud, setelah 5 tahun merantau, kembali lagi ke Dikbud, ditanya oleh Ibu Dirjen, bagaimana Dikti? Sanggup gak bangun reformasi, bangun zona integritas? Sanggup, tapi yang kami usulkan adalah fakultas. Alhamdulillah setuju dengan Pak Dirjen. Nah sekarang, kalau semua fakultas merapikan tata kelolanya, kan secara otomatis juga akan mengangkat tata kelola di universitasnya. Jadi kalau semua fakultas membangun zona integritas, maka secara perlahan, secara otomatis akan mengangkat tata kelola universitas. Saya juga ingin lapor kepada Ibu Dirjen, saat ini sudah ada 4 perguruan tinggi Ibu yang mewajibkan seluruh fakultas untuk membangun zona integritas. UI, seperti kemarin Ibu Dirjen hadiri, kemudian ada USU, UNHAS, dan juga UPN Veteran Jawa Timur. Nah, kenapa kemudian rektor dari 4 perguruan tinggi tersebut mewajibkan seluruh fakultas untuk membangun zona integritas? Karena beliau sudah merasakan manfaat dari pembangunan zona integritas ini bulan Bapak. Walaupun ada yang belum mendapatkan predikat UDK seperti UNHAS, USU, dan UPN Veteran Jawa Timur, tapi beliau itu merasakan bahwa ternyata dengan membangun zona integritas, tata kelola fakultas itu menjadi meningkat bulan Bapak. Perubahan budaya kerja dan pola pikir itu berubah, cara melayani itu juga berubah, cara bersikap, cara berbicara, cara berbusana itu berubah semua bulan Bapak. Apalagi kalau kita bicara tentang korupsi dan nepotisme, itu juga makin menurun. Nah, Ibu dan Bapak, oleh karena itu, kami sangat senang sekali sudah ada 2 fakultas di UNIP yang membangun zona integritas sebenarnya. Nah, harapannya tahun depan Ibu Rektor, kalau semua fakultas bangun zona integritas, maka semua fakultas tersebut bersama-sama merapikan tata kelola. Kalau semua fakultas merapikan tata kelola, Ibu Rektor yang tenang. Ibu Rektor tinggal, alhamdulillah, semua fakultas sudah bekerja sendiri, jadi kerjanya bottom up Ibu dan Bapak. Tidak lagi top down. Ibu dan Bapak yang kami hormati, ini adalah 3 fokus sasaran ZI seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen. Integritas Ibu dan Bapak. Ini tantangan besar kita. Integritas. Bagaimana kita bisa mengurangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada beberapa hal yang sebelumnya dianggap lazim, ternyata setelah kita bangun zona integritas, kita sadar bahwa itu ternyata tidak lazim. Contoh gratifikasi Ibu dan Bapak. Sebelumnya kita menganggap gratifikasi itu adalah rezeki. Tapi setelah kita dengar penjelasan dari Ibu Dirjen, ternyata gratifikasi itu bukan rezeki. Gratifikasi itu harus kita kurangi, harus kita kendalikan. Kemudian pelayanan publik prima. Pelayanan publik selama ini kita menganggap mahasiswa itu adalah objek kita. Padahal setelah kita belajar di zona integritas, kita menyadari bahwa mahasiswa itu adalah stakeholder kita yang harus kita berikan pelayanannya. Mungkin selama ini kita melayani mahasiswa dengan wajah cemberut, kita merasa biasa-biasa saja Ibu dan Bapak. Tapi setelah kita bangun zona integritas, kita sadar bahwa kita pun juga harus memperbaiki cara kita bicara, cara kita tersenyum. Itu yang harus kita tingkatkan. Kapabilitas.
Ini dia Ibu dan Bapak. Kinerja unit itu nanti akan diukur. Nah ini Ibu Dekan mohon izin mengingatkan, nanti pada saat dinilai oleh TPI atau dinilai internal Inspektorat Jenderal, Ibu Bapak Asesor Itjen nanti akan banyak bertanya tentang kinerja. Bagaimana Ibu dalam memimpin fakultas itu bisa mencapai target yang ada di Renstra? Bagaimana Renstra tersebut bisa dijalankan dan bisa mencapai target-targetnya? Itu adalah target kita Ibu dan Bapak dalam pembangunan zona integritas ini. Kemudian Ibu dan Bapak, yang perlu kita lakukan juga adalah bisa ya, ini adalah Ibu dan Bapak mau mengingatkan kembali tentang urgensi pembangunan ZI pada layanan pendidikan. Pertama, kembali ke layanan pendidikan. Mbak. Oh, siap Ibu. Ibu dan Bapak, urgensi pembangunan ZI untuk kita di bidang layanan pendidikan itu ada 4. Yang pertama adalah pelayanan pendidikan, kembali pelayanan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada stakeholder kita. Kemudian tata kelola internal. Mohon maaf Ibu dan Bapak, tahun lalu, mulai dari tahun 2020 sampai tahun lalu, tahun ini, pada saat dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal, ada banyak fakultas yang gagal karena tata kelola itu ternyata tidak rapi. Kita bekerja kan harus menggunakan SOP dan Bapak ya, kita setuju ya. Kita sudah capek-capek bikin SOP, tapi SOP kita hanya kita masukkan ke dalam lemari, nanti selesai. Kita tidak menindaklanjuti SOP tersebut. Kita bekerja tidak berpedoman dengan SOP. Nah, pada saat dievaluasi Ibu dan Bapak, pada saat ditanya mana SOP-nya, banyak yang penetapannya itu sudah lama sekali. Ada yang 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan ada yang sampai 10 tahun yang lalu Ibu dan Bapak. Kalau 10 tahun yang lalu penetapannya, artinya apa? SOP tersebut tidak pernah dievaluasi. Kita bekerja autopilot tadinya. Apalagi dengan pandemi ini, kan harusnya kita bekerja dengan menyesuaikan kondisi. Oleh karena itu, tata kelola kita, mulai dari hal yang sederhana, SOP itu harus selalu kita evaluasi Ibu dan Bapak. Yang berikutnya adalah pengelolaan keuangan. Ini juga sangat penting. Bagaimana pengelolaan kita itu harus menjadi transparan dan akuntabilitas. Dan juga kode etik dan integritas. Ini Ibu dan Bapak, kode etik dan integritas inilah yang sangat penting. Kita sekarang sedang mengalami ujian yang sangat besar. Ibu Bapak mungkin sudah tahu beritanya tentang apa yang terjadi dengan Unila. Itu adalah suatu kelak kita semua Ibu dan Bapak. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak, dengan adanya pembangunan ZI ini kita bisa buktikan bahwa kita pendidikan tinggi itu bisa meningkatkan kualitas integritas kita. Ini bukan lagi suatu hal yang banyak yang meremehkan Ibu dan Bapak. Banyak saya pada saat bangun ZI banyak yang bilang reformasi birokrasi zona integritas itu tidak berhasil. Buktinya di Unila ada kasus. Saya justru bilang kebalikannya, justru berhasil. Kenapa? Karena ada faktor pengawasan, ada pengawasan internal, ada yang namanya whistleblowing system Ibu dan Bapak. Artinya pengaduan berjalan dengan lancar. Kalau tidak ada zona integritas, pengaduannya mungkin tidak terjadi. Mungkin selama ini kita melihat ada pelanggaran di unit, tapi kita tidak tahu mekanismenya. Dengan adanya zona integritas, kita jadi tahu bagaimana mekanisme kalau kita ingin melakukan pengaduan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, pada saat Dikti kembali ke Kemendikbud di tahun 2020, Inspektorat Jenderal itu bertanya kepada Dikti, apakah Dikti siap membina atau mendampingi perguruan tinggi dalam bangun zona integritas. Kami katakan siap, tapi kami ganti strategi seperti yang kami ceritakan dengan Bapak. Dulu pada saat bergabung dengan Dikti, yang kami ajukan itu adalah universitasnya, tapi tidak satu pun tidak ada yang berhasil. Kemudian kami ajukan fakultas. Alhamdulillah di tahun 2020 ada 14 fakultas yang mengajukan diri Ibu dan Bapak. 14 fakultas mengajukan diri untuk membangun zona integritas. Di tahun 2021 jumlah fakultas yang mengajukan diri bangun zona integritas itu naik menjadi 60. Di tahun 2022
naik menjadi 90. Trennya makin lama makin naik, Ibu dan Bapak. Ini sangat menarik bahwa banyak sekali fakultas yang tertarik untuk membangun zona integritas. Ternyata Ibu dan Bapak, banyak fakultas yang merasakan dengan bangun zona integritas ini, kami merasakan perubahan sikap perilaku, perubahan di bidang kepegawaian, perubahan di bidang pelayanan publik, perubahan di bidang aplikasi dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan tersebutlah Ibu dan Bapak yang kemudian dijawab oleh Bapak Dirjen. Bapak Dirjen kemudian memberikan tugas kepada kami. Tolong prioritaskan fakultas-fakultas yang akan membangun zona integritas. Dan pada saat kami mendampingi perguruan tinggi ini dalam membangun zona integritas, jujur Ibu dan Bapak, kami kewalahan. Di tahun 2020, mendampingi 14 fakultas, kami masih bisa. Di tahun 2021, kami lumayan kewalahan. 2022, kami terus terang menjadi kewalahan. Kenapa? Karena metodenya seperti ini. Kita mengisi lembar kerja evaluasi di Microsoft Excel, Ibu dan Bapak ya. Ibu Bapak mengisi lembar kerja evaluasinya di Microsoft Excel, kemudian Ibu Bapak kirim Excelnya ke kami, kemudian Ibu Bapak upload dokumennya di Google Drive. Nah, di tahun 2020-2021 masih bisa Ibu dan Bapak. 2022 terus terang kami kewalahan. Oleh karena itu, kami berinovasi dengan membuat aplikasi yang bernama Inspirasi Dikti. Inspirasi Dikti, Ibu dan Bapak, adalah singkatan dari Informasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pendidikan Tinggi. Ini berkaitan dengan tugas dan fungsi kami, di mana tugas dan fungsi Dikti adalah melaksanakan fasilitasi reformasi birokrasi. Itu alasan pertama kenapa kami membuat aplikasi Inspirasi Dikti. Kemudian, alasan yang kedua, ini adalah bagian dari rencana strategis, Renstra Dikti-Ristek. Pak Dirjen Dikti-Ristek itu diberikan target Ibu dan Bapak setiap tahun harus bisa mendapatkan unit kerja yang mendapatkan predikat UBK. Setahun itu hanya satu Ibu dan Bapak. Kenapa hanya satu? Karena memang tidak muluk-muluk. Kami sangat menyadari sulitnya membangun zona integritas di perguruan tinggi. Setahun itu hanya satu. Di tahun 2020 tidak ada satu yang berhasil. 2021 alhamdulillah kita keluar ada 5 fakultas. 2022 kami masih menunggu. Nah, kemudian alasan yang ketiga kenapa kami membangun aplikasi reformasi aplikasi Inspirasi Dikti ini adalah pertama, pada saat Ibu Bapak mengisi lembar kerja evaluasi di Inspirasi Dikti, kami mengalami kewalahan untuk memeriksa LKE dalam bentuk Excel 1:1. Sulit sekali. Kemudian pada saat kami ingin memeriksa dokumen di Google Drive, ada beberapa fakultas yang keliru dalam memasukkan dokumennya. Penamaan dokumen-dokumen itu tidak sesuai. Nah, itulah kemudian kami berusaha mengantisipasinya dengan membuat aplikasi Inspirasi Dikti ini. Yang berikutnya adalah bangun zona integritas itu hanya euforia sesaat. Contoh sekarang, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Setelah bangun zona integritas, pencanangan semua semangat. Tapi karena tidak ada pemantauan, akhirnya semangatnya turun. Pada saat diberitahu, Itjen akan datang mengevaluasi, baru kita semangat lagi. Jadi tidak ada mood yang bisa dijaga Ibu dan Bapak. Tidak ada konsistensi kita dalam menjaga membangun reformasi birokrasi dan juga zona integritas ini. Nah, dengan ada inspirasi, siapapun nanti bisa mengecek sampai sejauh mana perkembangan tim zona integritas dalam membangun zona integritas. Kemudian tidak ada sumber informasi. Nah, jadi kami mengkonsepkan aplikasi Inspirasi Dikti adalah sebagai one stop service, di mana Ibu dan Bapak nanti pada saat membangun zona integritas tidak lagi mencari informasi kemana, cukup kemari. Kemudian Ibu dan Bapak, dengan adanya Inspirasi Dikti ini, maka tidak ada lagi proses pengusulan per fakultas untuk per PTN. Sebelumnya di tahun 2021 dan 2022 ini mekanismenya adalah Bapak Dirjen berkirim surat kepada Ibu Bapak Rektor, meminta kepada Ibu Bapak Rektor tolong usulkan fakultas yang tata kelolanya paling bagus. Contoh misalnya tahun lalu mengirimkan FEB. Nah, kemudian masuklah ke kami. Sekarang gini Bapak, kalau usulannya itu adalah satu PTN satu fakultas, artinya kita butuh waktu lama. UNIP punya 8 fakultas. Kalau kita 1 tahun 1 fakultas, artinya UNIP butuh waktu 8 tahun untuk membangun zona integritas. Tapi dengan adanya Inspirasi Dikti ini, kami persilahkan semua fakultas untuk mengisi LKE. Kami persilahkan semua fakultas untuk bangun zona integritas, Bapak.
Nanti kita tidak lagi berdasarkan usulan. Semua fakultas silakan isi lembar kerja evaluasi. Nanti kami akan pantau, kemudian yang lolos terbaik yang akan kami kirimkan ke Inspektorat Jenderal. Jadi itulah ibu dan bapak, kenapa kemudian kami membuat aplikasi inspirasi ini. Baik, ini adalah 5 fakultas dan 1 LLDT yang telah berhasil mendapatkan predikat WBK ibu dan bapak. Memang membangun zona integritas ini tidak mudah. 5 fakultas ini, dari 5 fakultas, 4 fakultas butuh waktu 2 tahun untuk membangun zona integritas. Hanya 1 fakultas yang sekali ikut langsung berhasil mendapatkan predikat WBK, yaitu Fakultas Teknik UGM. Fakultas Teknik UGM sekali ikut langsung berhasil mendapatkan predikat WBK. Tapi 4 fakultas yang lain dan plus LLDT mereka butuh waktu 2 tahun. Dan masih ada sampai sekarang sudah 3 tahun ikut bangun Jati belum berhasil juga ibu dan bapak. Tapi mereka tidak menyerah. Pada saat saya tanya, kenapa tidak menyerah Pak? Karena mereka berkata bahwa kami merasakan manfaatnya dengan bangun zona integritas ini. Ada satu dekan yang curhat ke saya seperti ini Pak. Saya senang loh Pak dari Jati ini. Saya tuh sudah lama ingin melakukan penataan pegawai di fakultas saya. Tapi saya tidak punya alasannya. Dengan adanya JI ini saya punya alasan untuk menata pegawai, memindahkan pegawai. Itu adalah salah satu manfaat ibu dan bapak dengan membangun zona integritas. Kemudian ini adalah 6 fakultas yang sekarang sedang berjuang di Kemenpan RB. Ini adalah 6 fakultas yang sekarang sedang berjuang di Kemenpan RB ibu dan bapak. 6 fakultas ini sekarang sedang dievaluasi oleh Kemenpan RB, di mana dalam evaluasi tersebut Kemenpan RB bekerja sama dengan Ombudsman, dengan KPK, BPK dan sebagainya untuk melihat sampai sejauh mana dalam membangun zona integritas. Nah, ibu dan bapak yang kami hormati, ini adalah alur dalam pembangunan zona integritas di Dikti. Yang pertama adalah pencanangan. Alhamdulillah FISIP sekarang sedang melakukan pencanangan. Nah, ada Permenpan terbaru nomor 90 tahun 2021. Permenpan tersebut ibu dan bapak menyatakan bahwa unit kerja yang bisa dievaluasi oleh Kemenpan RB, syaratnya unit kerja tersebut harus sudah 1 tahun membangun ZI. Jadi FISIP tahun depan belum bisa dievaluasi, FEB masih bisa. FISIP baru bisa dievaluasi kapan? Nanti tahun 2023. Sambil menuju 2023 ibu dan bapak, kami di Dikti akan mendampingi FISIP. Kami akan mendampingi FISIP supaya apa? Nanti tahun 2023 FISIP sudah jauh lebih siap lagi. Nah, sambil menuju ke sana, kami nanti akan memantau lembar kerja evaluasi di aplikasi Inspirasi Dikti. Namun, mohon izin ibu dan bapak, zona integritas bukanlah ajang lomba mengumpulkan banyak-banyakan dokumen, bukan. Apalah artinya dokumen kita lengkap, tapi kalau implementasi dari dokumen tersebut tidak ada. Misalnya, ibu bapak membuat dokumen penetapan rektor tentang agen perubahan. SK-nya ada, SK rektor tentang agen perubahan ada, tapi agen perubahannya tidak bekerja, agen perubahannya tidak punya program kerja, agen perubahannya tidak punya inovasi, itu percuma ibu dan bapak. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita membuat dokumen dan mengimplementasikan dokumen tersebut. Nah, ini adalah tahap pertama ibu dan bapak, pencanangan. Setelah itu, nanti FISIP mulai mengisi lembar kerja evaluasi yang ada di aplikasi Inspirasi Dikti. Nah, kalau tahun depan 4 fakultas akan bangun zona integritas, kami sangat senang sekali. Silahkan 4 fakultas yang belum mencanangkan itu, silahkan langsung mencanangkan, kemudian langsung mengisi aplikasi Inspirasi Dikti, supaya ibu dan bapak bisa merasakan bagaimana rasanya membangun zona integritas. Sekarang gini ibu dan bapak, bagaimana dengan proses di internal pada saat ibu bapak mengisi lembar kerja evaluasi. Nah, alhamdulillah Pusdiklat saat ini sedang melakukan pelatihan untuk para asesor internal. UNIP sudah mengirim ya Bu ya. Alhamdulillah UNIP sudah mengirim untuk menjadi asesor internal di Pusdiklat tersebut. Fungsi asesor internal tersebut adalah akan menjadi sparring partnernya tim RB dan tim ZI. Nanti asesor internal tersebutlah yang akan mengevaluasi lembar kerja evaluasi ibu dan bapak. Jadi mekanismenya itu adalah asesor internal akan mengevaluasi LKD. Kalau asesor internal sudah setuju, nanti di aplikasi Inspirasi Dikti
kembali. Kami rencananya mengevaluasi tiap 3 bulan. Jadi izin dibolehkan, tiap 3 bulan kami akan mengevaluasi LKE fisik dan juga FEB. Dibolehkan FEB, nanti kami akan mengevaluasi. Kami pikir 3 bulan itu terlalu cepat, tapi ternyata Ibu dan Bapak, Kementerian Keuangan mengevaluasinya itu sebulan sekali. Kementerian Keuangan mengevaluasi unit kerjanya mengukur integritas itu sebulan sekali, Ibu dan Bapak. Mereka sangat kencang sekali. Kami belum mendapatkan arahan dari pimpinan, apakah tetap 3 bulan sekali atau durasi atau 9 sekali. Tapi paling tidak, kami 3 bulan nanti akan memantau LKE di fisik dan juga di FEB. Nah, kemudian kalau dari Dikti sudah oke, baru kemudian akan masuk ke tim penilai internal atau TPI. Jadi Ibu dan Bapak mohon izin, ada 3 tim yang akan mengevaluasi Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah TPSK, tim penilai satuan kerja. Itu adalah Dikti. Itu diatur dalam Kemendikbud nomor 1176 tahun 2022 tentang pedoman pembangunan zona integritas di Kemendikbud. Jadi Dikti adalah sebagai TPSK, tim penilai satuan kerja. Kami mengevaluasi, kalau kami sudah mengevaluasi, kami akan kirim ke TPI, tim penilai internal. Ini adalah Inspektorat Jenderal. Kita berada di wilayah 4. Bapak Masrul Latif, inspekturnya. Beliau nanti akan mengevaluasi LKE Ibu dan Bapak. Beliau, tim Itjen tidak hanya mengevaluasi LKE, tapi juga akan mengevaluasi kepatuhan LKPN dan LKHSN Ibu dan Bapak. Harus 100%. Kalau di bawah 100%, walaupun LKE kita bagus, kita tidak akan lolos. Yang berikutnya, kalau ada temuan dari Itjen Ibu dan Bapak, temuan dari BPK, mohon untuk segera ditindaklanjuti dari sekarang. Jadi temuan-temuan tersebut harus segera kita tindak-lanjuti. Temuan di fakultas, bukan temuan di universitas. Temuan di fisik, temuan di FEB, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian yang berikutnya, Itjen akan mengadakan survei. Siapa yang akan disurvei? Responden Ibu dan Bapak, mahasiswa, alumni. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, mulai dari sekarang Ibu dan Bapak sudah bisa mulai melakukan pengidentifikasian. Siapa responden yang layak, yang Ibu Bapak akan jadikan responden? Mahasiswa atau alumni mana yang bisa Ibu Bapak jadikan responden? Dan mulai dari sekarang dilakukan pendekatan. Kalau mahasiswa dan Itjen katanya intimisasi. Jadi kita lakukan pendekatan kepada mereka. Kita jelaskan kepada mereka. Fisik sekarang sedang bangun zona integritas. FEB sekarang sedang bangun zona integritas. Kami akan berubah. Kami mohon saran dan masukan dari adik-adik mahasiswa dan juga Mas Mbak alumni. Tolong berikan masukan kepada kami. Jumlahnya itu sekitar 100 orang dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak dari sekarang lakukan program, lakukan FBB atau forum konsultasi publik, pertemuan kepada alumni tersebut, supaya nanti pada saat diadakan survei, responden tersebut tahu jawabannya. Yang bahaya adalah kalau kita mengirimkan responden yang keliru, responden yang selama ini mungkin belum pernah menikmati layanan kita. Jadi karena itu Ibu dan Bapak, dari sekarang kita mulai identifikasi siapa saja responden yang baik yang bisa dijadikan untuk survei tersebut. Setelah itu Ibu dan Bapak, Itjen atau TPI nanti akan melakukan pengumuman siapa saja unit kerja yang akan mewakili Kemendikbud. Namun ada satu perkembangan terbaru Ibu dan Bapak. Kemenpan RB sekarang memberikan kuota kepada kementerian yang dalam bangun zona integritas. Karena banyak sekali unit kerja di Indonesia yang sangat terkait dalam bangun zona integritas. Ibu Bapak bisa perhatikan, bukan hanya di bidang pendidikan, di semua unit kerja itu banyak sekali spanduk-spanduk tulisan ada memasuki wilayah zona integritas dan sebagainya. Banyak sekali. Karena banyak sekali Ibu dan Bapak, kemudian Kemenpan RB itu melakukan pemberian kuota. Kementerian kita diberikan kuota 15 unit kerja per kementerian. Bukan hanya untuk Ditjen Dikti saja Ibu dan Bapak, tapi untuk kementerian kita. Artinya Ditjen Dikti, Ditjen Polgasmen, Ditjen Kebudayaan, Setjen, Ditjen BPK, itu sama-sama mengirimkan kepada Itjen, dan Itjen yang nanti akan memeriksa, mengevaluasi, dan akan dipilih 15 terbaik. Nah tahun ini alhamdulillah dari 15, 6 itu dari Dikti. Alhamdulillah tahun ini dari 15, 6 itu dari Dikti. Nah kemudian nanti Kemenpan RB kembali akan melakukan penilaian. Kemenpan RB sebagai TPN atau tim penilai nasional.
Kemenpan RB tidak bekerja sendirian. Kemenpan RB akan bekerja dengan Ombudsman, akan ditanya apakah ada pengaduan-pengaduan, akan tanya ke BPK, ke KPK, semua akan ditanya Ibu dan Bapak. Nah, di sini mereka tidak lagi memeriksa LKE dokumen per dokumen. Kemenpan RB menganggap kelengkapan dokumen itu sudah diperiksa oleh Itjen, tapi yang diperiksa oleh Kemenpan RB itu adalah aspek reformnya atau implementasi dari dokumen tersebut. Seperti tadi, misalnya Ibu Bapak punya SK tentang agen perubahan, Itjen nanti akan Kemenpan RB akan bertanya, akan mengecek apa inovasi dari agen perubahan tersebut di bulan Bapak. Kemudian mereka kembali akan melakukan survei. Mereka akan melakukan survei. Oleh karena itu, responden yang sudah kita gunakan pada saat survei di TPI akan kita gunakan kembali untuk survei di TPM. Jadi bulan Bapak penting sekali untuk kita bisa merawat tanda kutip responden kita supaya responden kita itu nanti benar-benar bisa produktif dalam mengisi kuesioner tersebut. Kemudian Kemenpan RB akan melakukan desk evaluasi. Kemenpan RB akan melakukan desk evaluasi, mereka akan bertanya, mohon izin Ibu Dekan, pada saat desk evaluasi, mohon izin yang memberikan paparan itu harus Dekan. Sebagai bukti bahwa pembangunan zona integritas dipimpin langsung oleh pucuk pimpinan di fakultas. Tahun lalu ada fakultas yang gagal, padahal sudah bagus Ibu Bapak. Tapi yang memberikan paparan itu bukan dekan, tapi wakil rektor. Kemenpan RB ini kemudian bertanya, ini siapa yang bangun ZI? Dekanat apa rektorat? Kenapa kok yang paparan wakil rektor? Jadi Ibu dan Bapak, Ibu Bapak dekan nanti mohon izin pada saat tes evaluasi Ibu Bapak lah yang harus memimpin. Nah, nanti pada saat tanya jawab silakan, kalau ingin mempersilahkan manajer atau agen perubahan untuk menjawab silakan, tapi yang memimpin langsung paparan itu harus dekan. Kemudian Ibu dan Bapak, kalau dirasa perlu, nanti kalau memang dirasa potensial, Kemenpan RB akan melakukan yang namanya mystery guest. Mereka pura-puranya datang ke tempat kita. Mereka datang ke fisik, pura-puranya meminta bertanya tentang satu layanan. Dan mereka bisa bertanya kepada siapa saja Ibu dan Bapak. Bisa bertanya kepada security, bisa bertanya kepada cleaning service, bisa bertanya kepada tendik, siapa saja. Jadi saya senang sekali Ibu Dekan, tadi di video ada tendik, teman-teman cleaning service. Karena Kemenpan nanti misteri guest itu, mereka itu nanti akan melihat yang bangun ZI itu siapa sih sebenarnya. Apakah ZI ini benar-benar terinternalisasi dari atas sampai bawah? Apakah bangun ZI ini hanya diketahui oleh tim saja? Nah, karena itu, Ibu dan Bapak, mulai dari sekarang yang namanya budaya pelayanan prima itu bukan hanya dari pucuk pimpinan saja. Justru frontliners kita lah yang harus melakukan budaya pelayanan prima. Ibu Bapak perlu memberikan pelatihan pelayanan prima kepada teman-teman security, kepada teman-teman cleaning service. Teman-teman security bagaimana sikapnya kalau ada tamu datang? Biasanya benchmark kita kemana? Bank BCA. Security Bank BCA itu dianggap yang paling bagus. Karena mereka pertama, satu, menjalankan fungsi keamanan. Itu satu, jelas. Tapi mereka juga bisa bertindak layaknya customer service. Mereka sopan. Mereka memiliki product knowledge. Mereka tahu slip mana untuk setoran, slip mana untuk penangkapan. Kalau ada masalah, baru dieskalasi ke customer service-nya. Tapi kalau tidak, mereka tahu memberikan solusi yang sangat sederhana. Nah, teman-teman security, Bu dan Bapak, harus kita berikan pelatihan. Jangan sampai teman-teman security itu kita tuh lepas tangan. Ibu Bapak mungkin bisa benchmark ke 5 fakultas sudah berhasil mendapatkan kredit UBK. Ke fakultas teknik undip misalnya. Itu security-nya itu bagus kan, mereka datang ke tempat kita, mereka menyapa, selamat datang Ibu dan Bapak di fakultas teknik undip, mereka bisa kami bantu. Auranya itu berbeda Ibu dan Bapak. Jadi fakultas yang sudah berhasil mendapatkan kredit UBK itu auranya berbeda, atmosfernya berbeda. Kita fakultas tersebut beda dengan fakultas yang lain. Nah, oleh karena itu bukan Bapak, strategi pembangunan ZI ini memang harus integrasi. Tidak hanya dari level pimpinan saja, hanya tim ZI saja, tapi semua yang harus